Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yaitu sinar ultraviolet atau UV. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Imade Matiasa, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Kakadani, nomor absen 28, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Febriatna Putri, absen 25, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiadi Sinta Lestari, nomor absen 6, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Wino Putra, nomor absen 16. Selamat menyaksikan. Pengertian tentang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau disebut juga dengan sinar UV merupakan sebuah radiasi elektromagnetik yang banyak terdapat pada matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, sinar ultraviolet juga diberikan oleh lampu khusus seperti lampu uap, merkuri, dan fluoresen. Sinar UV memiliki panjang gelombang lebih pendek dari sinar ungu namun lebih panjang dari sinar X, antara 40 sampai 400 nm. Sinar ultraviolet tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Panjang gelombang yang lebih pendek menyebabkan sinar diblokir oleh kornea mata manusia atau juga tidak memiliki adaptasi reseptor warna untuk sinar ultraviolet. Meskipun demikian, fotoreseptor retina sensitif terhadap sinar ultraviolet dekat dan orang yang tidak memiliki lensa. Kondisi yang dikenal sebagai afakia menganggap sinar UV dekat sebagai biru keputihan atau ungu keputihan. Dalam beberapa kondisi, anak-anak dan dewasa muda dapat melihat ultraviolet hingga panjang gelombang sekitar 310 nm. Namun beberapa jenis hewan seperti burung, serangga, dan jenis mamalia dapat melihat sinar ultraviolet pada panjang gelombang 300 sampai 400 nm yang disebut near UV. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua yaitu frekuensi dan panjang gelombang sinar ultraviolet atau UV. Frekuensi gelombang didefinisikan sebagai jumlah pengulangan gelombang dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz. Dalam kasus gelombang elektromagnetik, panjang gelombang diukur dalam satuan nanometer. Alat ukur sinar ultraviolet disebut UV light meter atau UV meter. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek jika dibandingkan dengan cahaya tampak, sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Sinar ultraviolet hadir dalam rentang panjang gelombang sekitar 10 nm hingga sekitar 400 nm. Frekuensinya berkisar antara 800 THz hingga 30 PHz. Menurut fisika, radiasi ultraviolet atau UV dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, dekat dengan nanometer 400 sampai 300. Yang kedua, tengah 300 sampai 200 nanometer. Jauh 200 sampai 100 nanometer. Ekstrim di bawah 100 nanometer. Berdasarkan interaksi panjang gelombang radiasi ultraviolet dengan bahan biologis dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama, sinar ultraviolet A 400 nanometer sampai 315 nanometer. Kedua, sinar ultraviolet B 315 nanometer sampai 280 nanometer. Sinar ultraviolet C 280 nanometer sampai 100 nanometer. Ketiga jenis radiasi ultraviolet telah diklasifikasikan menurut panjang gelombangnya. Ketiga jenis tersebut berbeda dalam aktivitas biologisnya dan sejauh mana radiasi tersebut dapat menembus kulit. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin berbahaya radiasi ultraviolet tersebut. Namun, radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek kurang mampu menembus kulit. Daerah ultraviolet mencakup rentang panjang gelombang antara 100 sampai 400 nanometer dan dibagi menjadi 3 pita. Yang pertama, sinar ultraviolet A adalah 315 sampai 400.
Sinar kedua, sinar ultraviolet B adalah 280 sampai 315. Ketiga, sinar ultraviolet C adalah 100 sampai 280. Untuk menghitung panjang gelombang atau frekuensi dari sinar ultraviolet atau UV, gelombang elektromagnetiknya, kita bisa menggunakan rumus hubungan antara panjang gelombang lambda, frekuensi F, dan kecepatan cahaya C. Dengan rumus C sama dengan lambda kali F, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam vakum sekitar 3 kali 10 pangkat 8 M atau S. Dan lambda adalah panjang gelombang dalam meter. F adalah frekuensi dalam hertz. 1. Menghitung panjang gelombang lambda. Jika frekuensi sinar ultraviolet diketahui, maka menghitung panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan C per F. Yang kedua, menghitung frekuensi F. Jika panjang gelombang diketahui, maka digunakan rumus F sama dengan C per lambda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang nomor 3, yaitu kategori atau pembagian sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau UV adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak 400 nanometer dan lebih panjang daripada sinar X. Sinar UV dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya, yang masing-masing memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda. Yang pertama, bagian sinar ultraviolet atau UV. Secara umum, sinar ultraviolet dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Yang pertama, UVA long wave UV. Panjang gelombang 320 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Frekuensi 7,5 dikali dengan 10 pangkat 3 Hz sampai dengan 9,4 dikali dengan 10 pangkat 13 Hz. Energi lebih rendah dibandingkan UVB dan UVC. Sifat, merupakan sinar UV yang paling banyak mencapai permukaan bumi karena lapisan ozon sebagian besar menyerap UVB dan UVC. Tidak menyebabkan sunburn tapi dapat merusak DNA dan menyebabkan penuaan dini pada kulit atau photoaging. Memiliki daya tembus yang tinggi dan dapat menembus lapisan dermis kulit yang berisiko merusak jaringan kulit dalam jangka panjang. Kegunaan, digunakan dalam lampu pengering cat, lampu hitam atau black lights untuk efek cahaya khusus dan untuk terapi kulit seperti fototerapi. UVA yang juga digunakan dalam aplikasi medis untuk terapi psoriasis dan kondisi kulit lainnya. Yang B, UVB, medium wave UV. Panjang gelombang 280 sampai dengan 320 nanometer. Frekuensi 9,4 dikali dengan 10 pangkat 13 Hz sampai dengan 1,1 dikali dengan 10 pangkat 15 Hz. Energi lebih tinggi dari UVA, lebih berbahaya bagi tubuh manusia. Sifat, sebagian besar sifat UVB diserap oleh lapisan ozon, tetapi yang mencapai permukaan bumi dapat menyebabkan kerusakan kulit yang lebih besar, seperti sunburn atau terbakar sinar matahari. UVB dapat merusak DNA dan menyebabkan kanker kulit jika terpapar dalam jangka panjang. Kegunaan, berperan dalam sintesis vitamin D di kulit manusia. Terapi sinar UVB digunakan dalam pengobatan kondisi kulit seperti psoriasis, eksem, dan vitiligo. Penggunaan UVB juga ditemukan dalam pemurnian air atau sterilisasi. C. UVC atau short wave UV. Panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 280 nanometer. Frekuensi 1,1 dikali 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 3 dikali 10 pangkat 16 Hz. Energi paling tinggi di antara jenis UV lainnya, sangat berbahaya bagi organisme hidup. Sifat, UVC memiliki energi yang sangat tinggi dan dapat merusak materi biologis seperti DNA. Namun, hampir semua sinar UV diserap oleh lapisan ozon dan atmosfer, sehingga hanya sedikit yang mencapai permukaan bumi. Dapat menyebabkan kerusakan serius pada kulit dan mata jika terpapar secara langsung. Kegunaan, digunakan dalam sterilisasi air, udara, dan permukaan. Misalnya, untuk desinfeksi ruang rumah sakit, pengolahan air limbah. Banyak digunakan dalam teknologi permurnian air dan untuk sterilisasi alat medis atau bahan yang membutuhkan tingkat kebersihan yang tinggi. Digunakan dalam waktu lampu pengering dan juga dalam waktu sterilisasi untuk membunuh bakteri dan virus. Sumber sinar UV. Sinar ultraviolet atau UV dapat berasal dari berbagai sumber alami dan buatan seperti yang pertama, sumber alami, matahari, terutama UVA dan UVB, juga beberapa jenis lampu neon dan kilat petir.
Yang kedua, sumber buatan. Lampu UV khusus untuk sterilisasi, pengolahan air, dan terapi medis. Lampu hitam dan lampu pengering gelap industri. Dampak dan perlindungan terhadap sinar UV. Yang pertama, paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit seperti kanker kulit, mata, katarak, serta sistem imun. Yang kedua, perlindungan terhadap sinar UV dilakukan dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen, kacamata pelindung, serta menghindari paparan langsung pada jam-jam terik matahari sekitar jam 10 sampai dengan 4 sore. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terapi medis dan kesehatan. Fototerapi sinar UV, terutama UVB, digunakan dalam pengobatan berbagai kondisi kulit seperti rosiasis, eksim, vitiligo, dan dermatitis. Fototerapi membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan generasi sel kulit. Dalam terapi ini, pasien terpapar sinar UV dalam dosis yang dikendalikan. Yang kedua, pembuatan vitamin D. Sinar UVB yang mengenai kulit manusia merangsang produksi vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan sistem imun, serta membantu penyerapan kalsium dari makanan. Pengobatan jaundice pada bayi. Pada bayi baru lahir yang mengalami jaundice, penyakit kuning, terapi dengan sinar UV, biasanya UVA, digunakan untuk membantu mengurangi bilirubin dalam tubuh bayi. Yang kedua, penggunaan dalam alat rumah tangga. Yang pertama, lampu UV untuk pengeringan. Lampu UV digunakan dalam beberapa alat rumah tangga seperti lampu pengeringan cat, pengeringan tangan otomatis, atau pengeringan lak untuk bahan kimia di industri. Lampu UV untuk membunuh kuman. Banyak lampu UV digunakan dalam pembersihan dan sterilisasi udara di rumah tangga dan tempat umum untuk membunuh bakteri dan virus. Misalnya, lampu UVC digunakan di alat pengering udara untuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit. Yang C atau yang ketiga, dalam teknologi pencahayaan, lampu hitam atau black light. Sinar UVA digunakan dalam lampu hitam yang sering digunakan untuk pencahayaan dekoratif, efek khusus, atau hiburan. Lampu hitam ini sering digunakan di klub malam atau teater untuk menciptakan efek visual yang unik, di mana objek yang mengandung fosfor dapat bersinar dalam gelap. Yang kedua, pemanfaatan sinar UV di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang industri. Industri pengolahan makanan dan minuman. Sinar UVC digunakan untuk sterilisasi dan disinfeksi air, jus, susu, dan produk makanan lainnya. Menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya, teknologi UVC ini digunakan dalam sistem pengolahan air untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dan memperpanjang masa simpan makanan. Kedua, industri pengolahan air. Lampu UVC digunakan dalam pengolahan air limbah dan pemurnian air. Teknologi UVC efektif membunuh bakteri dan virus dalam air, menjadikannya aman untuk konsumsi dan penggunaan lainnya tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, industri farmasi dan kosmetik. UV digunakan dalam pengolahan dan sterilisasi produk farmasi dan kosmetik untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari mikroba. UV digunakan dalam pembuatan beberapa obat-obatan dan produk perawatan kulit. Yang D, di bidang lingkungan. Sterilasi udara dan permukaan. Teknologi UVC digunakan untuk mensterilkan udara permukaan di rumah sakit, ruang laboratorium, dan tempat umum lainnya. Dengan menggunakan sinar UVC, mikroorganisme, virus, dan bakteri dapat dibunuh tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Ini sangat penting dalam mengendalikan penyebaran infeksi. Pengolahan limbah. Dalam pengolahan limbah cair, teknologi UV digunakan untuk membunuh bakteri
air, limbah dan air hujan yang tercemar sebelum air tersebut dibuang ke lingkungan. Dan jadi bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Studi genetik dan biologi, sinar UV digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari efek mutasi pada DNA dan struktur genetik. UV terutama UVC digunakan dalam percobaan laboratorium untuk merusak DNA secara terkendali guna mempelajari mutasi dan efek jangka panjang pada organisme. Penelitian mikrobiologi, UV digunakan untuk sterilisasi peralatan laboratorium dan sebagai alat untuk mempelajari perilaku mikroorganisme. UV juga digunakan untuk memverifikasi kehadiran DNA dan RNA dalam teknik-teknik penelitian molekuler seperti PCR. 3. Pemanfaatan sinar UV dalam keamanan dan forensik. Yang A. Deteksi tanda tangan dan dokumen palsu. Deteksi tanda tangan palsu dan mata uang UV digunakan untuk mendeteksi fitur keamanan dalam mata uang, tanda tangan, dan dokumen identitas. Banyak mata uang dan dokumen resmi dilengkapi dengan fitur yang hanya dilihat di bawah sinar UV. Misalnya itu tinta yang hanya dapat dilihat di bawah sinar UV. B. Keamanan dan forensik. Dalam penyelidikan kriminal, sinar UV digunakan untuk mendeteksi noda, darah, jejak, cairan tubuh, dan tanda-tanda forensik lainnya yang tidak tampak dengan mata telanjang. Sinar UV juga digunakan untuk menganalisis sidik jari dan menemukan jejak yang tersisa di tempat kejadian perkara atau TKP. Dokumentasi dan penyimpanan barang bukti. Sinar UV digunakan untuk memeriksa barang bukti dan dokumen yang mungkin rusak atau terpengaruh oleh cahaya biasa. Sinar UV membantu mengungkap bukti yang terpendam atau tidak terlihat. Yang keempat, pemanfaatan sinar UV dalam peralatan teknologi dan elektronik. Yang A. Penggunaan dalam proses pencetakan dan pengolahan materi. Pencetakan tinta UV dalam industri pencetakan. Sinar UV digunakan untuk mengeringkan tinta dalam proses pencetakan digital dan offset. Proses ini disebut dengan pencetakan UV yang menggunakan lampu UV untuk mengeringkan atau mengeras tinta dengan cepat sehingga mempercepat proses pencetakan. Pengolahan plastik dan lainnya. UV digunakan dalam pengolahan plastik, pengawetan bahan, dan produk lainnya. Proses ini membantu mengeringkan atau menyembuhkan bahan dalam waktu singkat. Yang kelima, pemanfaatan sinar UV di bidang astronomi. Pengamatan matahari dan bintang. Sinar UV digunakan dalam observasi astronomi untuk mempelajari objek langit termasuk matahari, bintang, dan galaksi. Teleskop berbasis UV digunakan untuk mengamati emisi UV dari objek langit yang memberikan wawasan tentang komposisi, suhu, dan aktivitas benda langit tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu kekurangan dan kelebihan sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar ultraviolet atau UV memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang industri. Adapun kelebihan sinar ultraviolet yaitu yang pertama, manfaat di bidang kesehatan. Sintesis vitamin D. Sinar UVB berinteraksi dengan kulit, merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, pengaturan sistem imun, dan penyerapan kalsium. Paparan sinar UV yang moderat dapat membantu mencegah kekurangan vitamin D, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti osteoporosis dan rakitis pada anak-anak. Kemudian, fototerapi untuk penyakit kulit. Sinar UV, khususnya UVB, digunakan untuk fototerapi untuk mengobati berbagai penyakit kulit seperti psoriasis, vitiligo, eksim, dan dermatitis atopi. Paparan UV dalam dosis yang terkendali dapat membantu memperbaiki kondisi kulit ini dengan mengurangi peradangan dan mempercepat produksi regenerasi kulit. Kemudian, pengobatan jaundice pada bayi. Pada bayi baru lahir yang mengalami jaundice atau penyakit kuning,
Terapi sinar UV, terutama UVA, digunakan untuk membantu memecah bilirubin dalam darah bayi, mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko komplikasi. Kemudian yang kedua, ada penggunaan dalam sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama, sterilisasi air dan udara. UVC digunakan dalam teknologi sterilisasi untuk membunuh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, dan jamur dalam air dan udara. Teknologi UVC banyak digunakan di rumah sakit, instalasi pengolahan air, dan sistem HVAC, yaitu ventilasi, pemanas, dan pendingin udara, untuk memastikan udara dan air bersih dari patogen tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Kemudian, sterilisasi permukaan. Lampu UVC digunakan untuk disinfeksi permukaan di ruangan laboratorium, rumah sakit, dan fasilitas makanan untuk membunuh bakteri dan virus penyebab penyakit. Ini membantu menjaga kebersihan dan mengurangi penyebaran infeksi. Kemudian yang ketiga, di bidang aplikasi industri. Yang pertama, pengeringan dan penyembuhan. Di dunia industri, lampu UV digunakan untuk mengeringkan atau menyembuhkan tinta, cat, dan lapisan pelindung lainnya dengan cepat. Ini memungkinkan proses pencetakan, pelapisan, dan pengolahan material lainnya berjalan lebih efisien. Kemudian yang kedua, industri dan pengolahan makanan dan minuman. UV digunakan untuk sterilisasi produk makanan dan minuman seperti jus, susu, dan air untuk menghilangkan patogen dan memperpanjang umur simpan tanpa menggunakan bahan kimia. Sistem pemurnian air UVC juga membantu memastikan ketersediaan air bersih untuk keperluan konsumsi dan industri. Kemudian yang keempat ada penggunaan dalam teknologi pencahayaan. Yang pertama ada lampu hitam atau black light. Sinar UVA digunakan dalam lampu hitam untuk menciptakan efek pencahayaan khusus, terutama dalam hiburan, misalnya di klub malam, konser, dan teater. Lampu UV ini menciptakan efek visual yang menarik, seperti benda yang menyala dan bersinar dalam kegelapan. Kemudian yang kedua ada untuk deteksi keamanan. UV digunakan untuk mendeteksi fitur keamanan pada mata uang, dokumentasi identitas, dan tanda tangan. Beberapa tinta hanya dapat terlihat di bawah sinar UV, yang membantu mencegah pemalsuan dan meningkatkan sistem keamanan. Kemudian yang kelima ada manfaat di bidang lingkungan, yaitu untuk pengolahan limbah. Teknologi UV digunakan untuk mengurangi pencemaran dengan membunuh mikroorganisme patogen dalam air limbah atau limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Ini adalah alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan bahan kimia. Kemudian, selain kelebihan dari sinar ultraviolet, ada juga beberapa kekurangan dari sinar ultraviolet, yaitu yang pertama, ada dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Kerusakan kulit. Yang pertama, ada kerusakan kulit. Paparan UVA dan UVB dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan kulit yang serius, termasuk sunburn atau terbakar sinar matahari, penuaan dini atau keriput dan garis halus, dan kerusakan kolagen. UVB lebih berbahaya dalam hal ini karena dapat merusak DNA dan menyebabkan perubahan seluler yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Yang kedua ada kanker kulit. Paparan sinar UV, terutama UVB, berisiko menyebabkan kanker kulit, termasuk melanoma, karsinoma sel basal, dan karsinoma sel squamosa. UV dapat merusak DNA pada sel kulit, menyebabkan mutasi genetik yang mengarah pada perkembangan sel kanker. Kemudian yang ketiga, ada kerusakan mata. Sinar UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan berbagai masalah penglihatan, seperti katarak atau kekeruhan pada lensa mata, kemudian keratitis atau radang kornea, dan degenerasi makula. Paparan sinar UV juga dapat meningkatkan resiko kerusakan retina yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan permanen. Kemudian yang keempat, ada pengaruh terhadap sistem imun. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat melemahkan sistem imun tubuh, sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi penyakit. UVB dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dengan mengurangi aktivitas sel-sel imun. Kemudian,
ada kerusakan di bidang lingkungan. Yang pertama, penipisan lapisan ozon. Meskipun sebagian besar sinar UVC diserap oleh lapisan ozon, sinar UVB dan sebagian sinar UVA dapat menembus lapisan ozon yang menipis, menyebabkan peningkatan paparan radiasi UV ke permukaan bumi. Ini dapat merusak ekosistem, mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan mengganggu rantai makanan di laut, terutama bagi organisme yang sensitif terhadap sinar UV, seperti fitoplankton. Kemudian yang kedua, kerusakan ekosistem laut. Organisme laut seperti fitoplankton dan koral sangat rentan terhadap kerusakan akibat paparan sinar UV yang meningkat. Kerusakan pada fitoplankton dapat mengganggu rantai makanan, yang pada gilirannya mempengaruhi seluruh ekosistem laut dan ketahanan pangan manusia. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan yang berisiko dalam pengolahan dan sterilisasi. Bahaya sinar UVC pada manusia yaitu penggunaan sinar UVC dalam sterilisasi sangat efektif untuk membunuh mikroorganisme. Tetapi jika digunakan tanpa alat pengaman yang tepat, UVC dapat berbahaya bagi manusia. Paparan langsung terhadap UVC dapat merusak kulit dan mata, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, penggunaan UVC dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam ruang tertutup dengan pengaman yang memadai. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om.